Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, alhamdulillah sahabat yang dirahmati Allah, ketemu lagi kita ya di momen yang membahagiakan ini. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita melalui muwajahah pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan bahas satu hadis yang senantiasa membuat kita berderai air mata. Masya Allah. Tema kita hari ini adalah Al-Quran mengangkat derajat kedua orang tua yang berhasil membimbing anaknya hidup bersahabat dengannya. Jadi kita ini untuk para orang tua yang bisa membuat anaknya menjadi sahabat Al-Quran, itu akan diberikan keistimewaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, itu adalah poin pentingnya, dan insya Allah kita akan bahas. Mari kita awali dulu dengan membaca. Kita awali dengan membaca tahmid dan sholawat. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalawatu ala rasulillah wa ba'du. Kita baca juga hadis dari Rasulullah SAW tentang hadis yang mengabarkan tentang bagaimana bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan para orang tua yang telah bersungguh-sungguh untuk menjadikan anaknya menjadi sahabat Al-Quran. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'al Qur'ana ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajam min nurin daw'uhu mislu daw'i syamsi wa yuksa walidayhi khullatani la yaqumu bihima ad-dunya fayaqulan bima kusina fayuqal bi ahdi waladikumul Qur'an, rawahul Hakim, wa qala hada hadisun sahihun ala syartim Muslim. Ini luar biasa nih sahabat ya. Sekali lagi, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajam min nurin daw'uhu mislu daw'i syamsi wa yughsa walidayhi khullatani la yaqumu bihima ad-dunya fayaqulan bima kusina fayuqal bi ahdi waladikumal Qur'an. Barang siapa mangqaro Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, dalam hal ini hafal Al-Quran, wa ta'allamahu, dan belajar Al-Quran, wa amila bihi, dan mengamalkannya, ulbisa yaumal qiyamah tajam min nurin daw'u, pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan disematkan mahkota yang bersinar mislu daw'is samsi, sinarnya mirip lebih bagus dari cahaya matahari. Wa yuqsa walidayhi khullatani la yaqumu bihimad dunya fayaqulan, dan kedua orang tuanya diberi pakaian yang tidak pernah dia pakai selama di dunia. Maksudnya saking indahnya. Bima kusina, kedua orang tuanya itu bertanya-tanya mengapa diberi pakaian seperti ini. Fayuqal, maka dijawab, bi ahdi waladikumal Qur'an, ini adalah karena engkau berdua telah mengajarkan Al-Quran kepada anakmu. Masya Allah ya, sahabat yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber kemuliaan
terutama di akhirat kelak, ya. Masya Allah. Tidak saja mereka yang mau berinteraksi, jadi bukan hanya untuk diri kita ya, para yang sudah dewasa, orang tua yang berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kedua orang tuanya. Ya, artinya kalau kita ini menjadi hafidz Quran, orang tua kita juga akan ikut mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita sebagai anak itu akan ada Al-Quran adalah cara yang efektif untuk memuliakan orang tua kita di yaumil kiamah. Kalau kita hafal Quran, ya kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan hadiah yang terindah kepada orang tua kita. Masya Allah. Kalau anak kita hafal Quran, ya kita akan diberi hadiah yang terindah, yaitu dengan, kalaupun misalnya nih banyak kita sebagai orang tua banyak dosanya, ya, kemudian banyak khilafnya dan sebagainya, maka kalaupun misalnya ya Allah takdirkan naudzubillah menjadi ahli neraka, maka orang anaknya bisa menolong kita. Anak-anak kita yang hafal Quran akan menolong kita dengan memberikan tadi mahkota yang sinarnya lebih terang dari sinar matahari. Masya Allah. Itu mahkota kerajaan manapun di dunia ini belum ada yang begitu, yang sinarnya, kilapnya, sinarnya mahkota itu seperti ya misalnya sama lah dengan sinar matahari, nggak ada yang menerangi sekitarnya dengan sangat terang benderang gitu. Mahkotanya Masya Allah, belum lagi pakaian yang sangat indah, Masya Allah, sampai merinding nih hadirin. Sangat indah, yang tidak pernah ya dipakai oleh siapapun di dunia ini. Artinya saking bagusnya pakaian yang akan disematkan oleh para ahli Quran, para sahabat Al-Quran, yang mereka teguh ya menjadi sahabat Al-Quran di dunia sampai meninggalnya. Orang tuanya akan kecipratan mulianya gitu ya di akhirat kelak. Nah, jangankan di akhirat, di dunia saja orang tuanya sudah akan memberikan. Makanya itu, ya itulah hadiah yang terindah yang bisa kita persembahkan kepada para orang tua kita, yaitu dengan kita berapapun usia kita untuk menghafal Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran terus, pokoknya tiada hari berlalu tanpa Al-Quran terus. Masya Allah. Nah, ini akan menjadi energi yang sangat besar bagi kita ya. Pahami bahwa Al-Quran bukan untuk kita target ya muluk-muluk kepada anak-anak kita, bukan. Tapi dalam konteks ini saya ingin mengajak bahwa dengan Al-Quran lah ya kita bisa berbakti pada orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal. Dengan Al-Quran itu kita bisa memuliakan orang tua kita. Masya Allah, terang kuburnya ya. Masya Allah, kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, kita hafalkan Al-Quran. Motivasinya adalah ya kalau kita hafal Al-Quran, kita bisa berikan mahkota yang terang benderang di surganya nanti, di akhirat nanti. Kalau kita bisa hafal Al-Quran, ya kita bisa membantu ya melampangkan kuburnya dan seterusnya. Nah, ini adalah hadis yang sangat emosional bagi kita semuanya. Bagaimana kita sebagai seorang anak begitu ya, itu bisa kemudian mempersembahkan, memuliakan orang tua kita gitu ya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita menghafal Al-Quran berapapun usia kita ya. Rasulullah mulai menghafal Al-Quran usia 40, Sayyidah Khadijah usia 55, Abu Bakar usia 54, Salman Al-Farisi 56. Semua sudah lanjut usia. Nah, kita yang masih muda ya jangan kalah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Ya, kita mencontoh terus ya betapa banyak orang yang mendapat hidayah setelah mereka MPP, masa persiapan pensiun. Banyak, bahkan sahabat kami membimbing ya usia 83 tahun sudah 2 ring jantung
masih gigih menghafal Al-Quran, Masya Allah ya. 2 tahun sudah hafal 4 surat pilihan, Masya Allah. Artinya Allah selalu berikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Motivasinya apa ya, selain untuk diri kita ya kan, kemarin di dunia tuh fadilah para sahabat Al-Quran tuh kan salah satunya sakinah, hidupnya jadi tentram, kemudian doanya ijabah dan seterusnya. Juga itu efeknya di akhirat nanti, para penghafal Al-Quran, para pengamal Al-Quran itu akan membantu ya para keturunan orang tuanya, memuliakan para orang tuanya dengan kemuliaan Al-Quran. Masya Allah ya. Semoga kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang dimudahkan menjadi sahabat Al-Quran, dimudahkan belajar membacanya, belajar menghafalnya dan seterusnya, sehingga kita semuanya nanti bersama-sama kita muliakan orang-orang tua kita dengan Al-Quran. Amin. Semangat ya, semangat kita muliakan orang-orang tua kita dengan baca Al-Quran. Allahumma ghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.